Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Eka Ratna Madea. Dalam kesempatan kali ini atau dalam pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan materi SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam, yaitu pada bab 13 tentang pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Yang pertama yaitu pemerintahan Daulah Abbasiyah. Pemerintahan Daulah Abbasiyah merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya dari Bani Umayyah. Pendiri dari Daulah Abbasiyah ini adalah Abdullah Al-Sayyah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Pola pemerintahan yang diterapkan oleh Daulah Abbasiyah berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Kekuasaannya berlangsung dalam rentan waktu yang cukup panjang, yaitu dari tahun 1302 Hijriah atau 750 Masehi sampai dengan 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan politik, para sejarawan biasanya membagi masa pemerintahan Daulah Abbas menjadi 5 periode. Periode pertama 132 sampai 232 Hijriah atau 750 sampai 847 Masehi. Disebut periode pengaruh Arab dan Persia pertama. Periode kedua 232 sampai 334 Hijriah atau 847 sampai 945 Masehi. Disebut periode perubahan Turki pertama. Periode ketiga 334 sampai 447 Hijriah atau 945 sampai 1055 Masehi. Masa kekuasaan dinasti Bani Buaih dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Periode ini disebut juga masa pengaruh Persia kedua. Periode keempat 447 sampai 592 Hijriah atau 1055 sampai 1194 Masehi. Masa kekuasaan Daulah Bani Seljuk dalam pemerintahan Abbasiyah biasanya disebut juga dengan masa perubahan Turki kedua, di bawah kendali Kesultanan Seljuk Raya atau Salakjikah Al-Kubra atau Seljuk Agung. Periode kelima 590 sampai 656 Hijriah atau 1194 sampai 1258 Masehi. Masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad dan diakhiri oleh inovasi dari bangsa Mongol. Lalu pengembangan ilmu pengetahuan masa Bani Abbasiyah. Pada masa Daulah Abbasiyah merupakan masa keemasan, the golden age, bagi umat Islam. Umat Islam telah mencapai puncak kemuliaan, baik dalam bidang ekonomi, peradaban, dan kekuasaan. Selain itu juga telah berkembang berbagai cabang ilmu pengetahuan, ditambah lagi dengan banyaknya penerjemah buku-buku dari bahasa asing ke dalam bahasa Arab. Fenomena ini kemudian yang melahirkan cendekiawan-cendekiawan besar yang menghasilkan berbagai inovasi baru di berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Adapun cendekiawan-cendekiawan Islam pada masa Daulah Abbasiyah adalah sebagai berikut, yaitu bidang ilmu filsafat, bidang ilmu kedokteran, bidang ilmu matematika, bidang ilmu falak, bidang ilmu astronomi, bidang ilmu tafsir, bidang ilmu hadis, bidang ilmu kalam atau tauhid, bidang ilmu tasawuf atau ilmu pendekatan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu perkembangan kebudayaan pada masa Bani Abbasiyah. Pusat peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah adalah pertama kota Baghdad.
merupakan ibu kota negara kerajaan Abbasiyah yang didirikan oleh Khalifah Abu Ja'far al-Mansur pada tahun 754 sampai 775 Masehi. Pada tahun 762 Masehi, kota ini terletak di tepian Sungai Tigris. Masa keemasan kota Baghdad terjadi pada pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid pada tahun 786 sampai 809 Masehi dan anaknya Al-Ma'mun pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Yang kedua yaitu kota Samara. Letaknya di sebelah timur Sungai Tigris yang berjarak kurang lebih 60 km dari kota Baghdad. Kota ini terdapat 17 istana mungil yang menjadi contoh seni bangunan Islam di kota-kota lain. Kemajuan yang dicapai tidak hanya mencakup kepentingan sosial saja, tetapi juga peradaban di semua aspek kehidupan, seperti administrasi pemerintahan dengan biro-bironya, sistem organisasi militer, administrasi wilayah pemerintahan, pertanian, perdagangan, dan industri, Islamisasi pemerintahan, kajian dalam bidang kedokteran, astronomi, matematika, geografi, historiografi, filsafat Islam, teknologi, hukum fikih, dan etika Islam, sastra, seni, dan penerjemah, serta kesenian. Lalu evaluasinya adalah pendiri Daulah Abbasiyah adalah A. Abdullah al-Sayyid, B. Harun al-Rasyid, C. Marwan bin Muhammad, D. Walid bin Abdul Malik. Yang kedua, Jabir bin Hayyan dikenal sebagai Bapak Ilmu, A. Biologi, B. Matematika, C. Fisika, D. Kimia. Esainya yaitu siapakah Khalifah Harun al-Rasyid? Yang kedua, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi berdirinya Daulah Abbasiyah. Yang ketiga, sebutkan 3 contoh cendekiawan muslim di bidang ilmu kedokteran. Yang keempat, sebutkan nama-nama khalifah yang memimpin Bani Abbasiyah. Yang kelima, sebutkan 3 penyebab runtuhnya Daulah Abbasiyah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.